Pernah kebayang nggak ada sebuah kota di Indonesia yang umurnya bahkan belum 20 tahun, tapi berdiri di atas tanah yang usianya ribuan tahun? Nah, selamat datang di penjelajahan kita ke kota Subulu Salam, tempat di mana masa depan bertemu langsung dengan masa lalu. Oke, biar kita dapat gambaran penuhnya, kita harus lihat dari jauh dulu. Kita mulai dari sini, di Pulau Sumatera yang super hijau dan megah ini. Salah satu pulau terbesar di dunia. Sekarang, coba dibayangin. Kebanyakan kota yang kita tahu kan sejarahnya udah ratusan bahkan ribuan tahun. Tapi, gimana kalau saya bilang kota yang lagi kita bahas ini bahkan belum genap 20 tahun usianya? Yap, benar banget. 2007. Ini bukan sekedar angka loh, tapi ini tahun kelahiran resmi kota ini. Fakta ini, statusnya sebagai salah satu kota termuda di Indonesia, itu jadi kunci dari keseluruhan ceritanya. Jadi, yuk kita mulai dari dasarnya dulu. Sebenarnya di mana sih lokasi kota muda ini di peta? Dan gimana ceritanya kota ini bisa lahir? Kalau kita zoom in petanya, nah kelihatan kan lokasinya? Subulu Salam itu ada di Provinsi Aceh. Dan secara administratif, kota ini adalah hasil pemekaran dari kabupaten induknya, yaitu Aceh Singkil. Posisinya juga strategis banget, berbatasan langsung dengan provinsi tetangga, Sumatera Utara. Nah, tanggal ini penting banget, 2 Januari 2007. Ini bukan cuma hari biasa di kalender, tapi ini adalah hari lahir sebuah identitas baru, lengkap dengan pemerintahannya sendiri, anggaran, dan pastinya cita-cita untuk masa depan. Tapi cerita Subulu Salam itu jauh lebih dalam dari sekedar urusan administrasi loh. Sekarang kita beralih ke sesuatu yang sudah mendefinisikan wilayah ini ribuan tahun sebelum jadi kota. Alamnya. 3.213 mm. Angka ini kedengarannya teknis banget ya, tapi ini adalah kunci dari segalanya. Ini adalah rata-rata curah hujan tahunan yang menjelaskan kenapa seluruh wilayah ini diselimuti hutan hujan tropis yang luar biasa subur dan lebat. Visual ini nunjukin kontrasnya dengan jelas banget. Di satu sisi ada jalan dan perkebunan kelapa sawit yang jadi tulang punggung ekonomi lokal. Tapi di sisi lain, kita bisa ngerasain kehadiran hutan belantara yang seolah-olah nggak tersentuh. Dan di dalam hutannya, wah ini dia harta karun yang sesungguhnya. Ada taman hutan raya yang dilindungi, rumah bagi pohon kapur yang sekarang udah langka. Belum lagi air terjun tersembunyi. Dan kalau lagi beruntung banget, kita bisa lihat bunga raksasa Rafflesia arnoldi mekar. Tentu saja, sebuah kota kan bukan cuma soal geografi atau alamnya ya. Intinya adalah orang-orangnya. Yuk kita kenalan sama siapa aja yang tinggal di Subulu Salam. Sampai akhir 2024 populasinya itu sekitar 107 ribuan jiwa. Jadi kita nggak lagi ngomongin kota metropolitan yang super padat ya. Ini lebih ke komunitas yang relatif kecil, erat, tapi terus bertumbuh seiring waktu. Kalau kita lihat dari sisi keagamaan, mayoritas penduduknya Muslim. Ini sejalan dengan demografi Provinsi Aceh secara umum. Tapi ada juga komunitas Kristen dan lainnya yang hidup berdampingan di sana. Terus, gimana caranya masyarakat yang beragam ini, yang terdiri dari suku Aceh, Batak, dan lainnya, mencari nafkah? Nah, jawabannya ada di perpaduan ekonomi yang akarnya kuat di tanah, seperti pertanian, dan sektor perdagangan serta jasa yang terus berkembang. Oke, kita geser ke topik pemerintahan. Gimana sih cara ngatur kota yang masih baru ini? Pasti tantangannya unik kan, membangun struktur dari nol? Strukturnya sih sebenarnya cukup simpel. Kota ini dibagi jadi 5 distrik atau kecamatan yang kemudian dipecah lagi jadi total 82 desa, atau yang di sana disebutnya kampung. 20. Ini adalah jumlah kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Kotanya loh, atau DPRK. Jadi ada 20 orang yang dipilih oleh masyarakat untuk membuat peraturan dan mengawasi jalannya pemerintahan kota. Nah, ini bagian yang menarik nih. Gak ada satu partai politik pun yang benar-benar dominan. Kekuasaannya tersebar di antara banyak kelompok. Artinya apa? Artinya pemerintahan di Subulu Salam itu harus berjalan lewat kolaborasi dan kompromi. Ini cerminan langsung dari masyarakatnya yang juga beragam. Oke, di bagian terakhir ini kita coba tarik benang merahnya. Apa sih inti dari Subulu Salam? Apa yang benar-benar bikin identitasnya itu unik? Identitas itu kayaknya paling pas digambarin sama lambang dan semboyannya. Sada kata, yang artinya satu kata atau sepakat. Ini kayak janji bersama dari masyarakatnya yang beragam untuk bersatu padu membangun masa depan.
Kalau harus dirangkum dalam satu kalimat, mungkin kalimat inilah yang paling pas. Kalimat ini menangkap inti kontras yang bikin Subulus Salam begitu mempesona. Ada energi kota muda yang penuh optimisme, yang dipeluk oleh keabadian dan misteri hutan purba. Dan semua ini pada akhirnya membawa kita ke satu pertanyaan besar. Gimana caranya sebuah kota menyeimbangkan antara pembangunan dan pelestarian, antara identitasnya yang baru dan warisan kuno di sekelilingnya? Masa depan Subul Salam ini kan belum tertulis. Babak selanjutnya pasti bakal menarik banget untuk kita saksikan.